Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya dapat kembali menjumpai Anda di dalam renungan hari ini. Saya mengambil nas kita dari 2 Petrus 1 ayat 19 yang berbunyi demikian. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing, bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Tema renungan hari ini adalah kicauan burung. Saya yakin setiap kita senang mendengar kicauan burung, bukan? Di seberang rumah kami ada beberapa pohon yang berukuran cukup besar dengan daunnya yang rindang dan burung-burung hinggap di sana. Melalui jendela yang menghadap ke pohon itu, kami bisa mendengar kicauan burung-burung itu. Terkadang saya bisa menikmati pagi dengan duduk santai, memegang secangkir kopi sambil menutup mata, menikmati kicauan yang merdu dan menyejukkan itu. Namun saya sadar banyak kali momen pagi hari di mana saya tidak mendengarnya. Bukan karena mereka tidak ada di sana, bukan karena mereka tidak berkicau, namun memang karena saya tidak menyediakan telinga dan pikiran untuk mendengar. Pikiran saya ketika itu lebih dipenuhi dengan berbagai agenda yang saya siapkan untuk hari itu. Dan suara yang masuk ke telinga saya adalah bunyi knalpot motor dan mobil yang mulai lalu lalang di depan rumah. Ataupun suara snack video yang saya tonton di handphone dan lain sebagainya. Hanya ketika saya pause sejenak, maka kicauan itu bisa kembali terdengar. Barangkali Anda pun memiliki pengalaman yang serupa dengan saya. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita mungkin mengalami hal seperti ini dalam mendengar Allah berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Ketika kita pertama kali bertobat, Alkitab dengan perintahnya yang sedemikian menggetarkan jiwa dan makanan rohani yang sangat memuaskan kita. Namun dengan berlalunya waktu, maka pembacaan Alkitab rutin yang kita lakukan hari demi hari, baik melalui renungan hari ini, melalui gerakan membaca Alkitab, akhirnya tidak berbicara apa-apa lagi kepada kita. Kepekaan rohani kita menjadi tumpul dan lesu. Firman Allah yang begitu menyegarkan menjadi biasa bagi kita. Namun demikian, betapa sukacitanya hati kita ketika suatu bagian firman menyatakan kebenaran yang membangkitkan. Dan sekali lagi kita akan mendengar suara Tuhan. Rasul Petrus bersama Yohanes dan Yakobus pun pernah mendengar secara audible suara Allah ketika Yesus dimuliakan di atas gunung. Dan di situ Allah berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Anda bisa membacanya di dalam Matius 17 ayat 5. Dan kembali hal itu ia sampaikan di dalam perikop ini. Anda bisa membacanya di dalam ayat 17 sampai 18. Petrus mau mendengar dan mau diteguhkan oleh firman Tuhan. Dan kini ia menyampaikan kepada jemaat pendatang dan juga kepada setiap kita untuk memperhatikan firman Tuhan. Sebagaimana kita memperhatikan cahaya di tempat gelap. Pertanyaannya adalah, apakah Anda selama ini membaca Alkitab dengan kelelahan karena melakukannya sebagai sebuah kewajiban? Ataukah firman Tuhan itu selalu memperoleh kesegaran yang sama seperti ketika Anda pertama kali bertobat? Bukankah firman-Nya berkuasa untuk mengubahkan dan memulihkan hidup kita? Jadi persoalannya ada pada hati kita. Oleh karena tanpa menyediakan hati kita bagi Tuhan, kita tidak akan dapat mendengarkan firman-Nya. Kicauan burung-burung itu tetap bisa Anda dengarkan setiap pagi. Oleh karenanya hari ini, ketika Anda membaca firman Allah, mari dengarkan dengan baik-baik suaranya. Amin.